Pernah nggak sih Anda penasaran apa ya rahasia finansial dari seorang investor legendaris kayak Warren Buffett? Ternyata, ini bukan cuma soal milih saham atau beli perusahaan besar loh. Hari ini, kita bakal bongkar dua nasihatnya yang paling fundamental. Dua langkah super simpel yang bisa mulai mengubah hidup Anda ya, mulai hari ini juga. Anda nggak sendirian kok kalau ngerasa kayak gini. Rasanya itu persis kayak lari di atas treadmill. Udah capek banget, tapi kok ya nggak maju-maju. Fenomena ini sering disebut jebakan pendapatan kelas menengah. Kondisi di mana gaji kita rasanya mandek, tapi harga-harga kebutuhan, wah naik terus nggak ada remnya. Nah, untuk bisa keluar dari jebakan ini, kita perlu mengubah cara kita berpikir soal uang. Ada satu kerangka berpikir yang oke banget nih, dari buku legendaris Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Buku ini membedah dua pola pikir soal uang yang benar-benar bertolak belakang. Coba deh kita lihat bedanya. Beda banget. Pola pikir pertama langsung nutup pintu dengan bilang, nggak mampu. Sementara yang kedua justru buka jalan dengan nanya, oke, gimana ya caranya biar gua mampu? Yang satu fokus kerja keras umur hidup buat ngejar uang, yang satunya lagi fokus membangun aset biar uang yang kerja keras buat dia. Bahkan soal rumah aja beda. Yang satu bilang itu aset terbesar, yang lain bilang itu liabilitas yang justru nyedot duit. Dan yang paling penting, soal prioritas. Yang satu sibuk bayar semua tagihan dulu, terus berharap ada sisa. Satunya lagi, bayar diri sendiri dulu lewat investasi, baru deh sisanya buat bayar tagihan. Dan jangan salah ya, pilihan pola pikir ini bukan hal sepele. Jalan yang kita pilih hari ini benar-benar menentukan kita akan ada di posisi mana secara finansial 10, 20, bahkan 50 tahun dari sekarang. Ini adalah keputusan yang ngebentuk masa depan kita. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mengadopsi pola pikir ayah kaya ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, disinilah nasihat simpel dari Warren Buffett jadi relevan dan kuat banget. Ini dia inti dari semua nasihat Buffett. Aset terbaik Anda itu bukan saham, bukan properti, tapi diri Anda sendiri. Kenapa? Karena keahlian dan pengetahuan yang Anda punya itu satu-satunya aset yang nggak bisa diambil siapapun, nggak bisa kemakan inflasi, dan nggak peduli pasar lagi gonjang-ganjing. Jadi, investasi pada diri sendiri itu bisa macam-macam ya. Bisa belajar skill baru, ikut kursus, ngasah kemampuan komunikasi, atau bahkan sesederhana baca buku. Semua itu langsung naikin nilai jual dan potensi penghasilan Anda di masa depan. Jadi, filosofi Buffett itu kalau disederhanain jadi dua pilar utama. Pertama, aktif berinvestasi ke diri sendiri biar nilaimu terus naik. Kedua, lindungi fondasi keuanganmu dengan cara menghindari utang-utang konsumtif yang bunganya tinggi. Tahu kan? Kayak kartu kredit atau pinjaman online yang sering banget jadi jeratan. Nah, sebelum kita bisa benar-benar investasi ke diri sendiri, kita harus hadapin dulu nih penghalang terbesarnya. Musuh nomor satu kemajuan finansial kita yaitu utang konsumtif. Ini yang namanya siklus utang. Masih sering dengar kan istilah gali lubang tutup lubang? Ya, ini dia. Sebuah lingkaran setan di mana kita ngambil utang baru cuma buat nutupin utang yang lama. Apalagi sekarang dengan kemudahan pinjaman online alias pinjol, wah, ini kayak nyiram bensin ke api. Banyak banget yang kejebak di pusaran ini dan susah banget buat keluar. Dampaknya, wah, ngerusak banget, baik secara finansial maupun mental. Bunga yang numpuk, keuangan yang kacau balau, dan stres berat itu baru permulaannya. Ujung-ujungnya, skor kredit bisa hancur, dan ini bakal bikin kita susah buat ngakses layanan keuangan penting di masa depan. Tapi, kenapa sih kok banyak banget orang yang bisa terjerat di perangkap ini? Jawabannya ternyata bukan cuma soal angka, tapi soal psikologi kita. Para psikolog menyebutnya pola pikir kelangkaan atau scarcity mindset. Jadi gini, waktu kita terus-terusan ngerasa kekurangan, entah itu uang atau waktu, otak kita itu kayak dibajak. Fokus kita jadi sempit banget, cuma mikirin masalah mendesak yang ada di depan mata. Akibatnya, kemampuan kita buat mikir jernih dan merencanakan masa depan itu turun drastis. Ingat nggak tes marshmallow yang terkenal itu? Nah, pola pikir kelangkaan ini ngebuat kita seolah-olah ngalamin tes itu setiap hari. Kita jadi lebih cenderung milih kepuasan instan, satu marshmallow sekarang, daripada sabar nunggu buat dapat imbalan yang lebih besar nanti. Kita jadi reaktif, bukan strategis. Oke, kalau kita tahu secara psikologis kita itu rentan, maka solusinya bukan cuma sekedar berusaha lebih keras atau ayo semangat, bukan. Untuk ngelawan emosi dan impuls sesaat, kita perlu ngebangun sebuah sistem yang bisa diandelin. Nah, ini kuncinya. Emosi dan tekad itu naik turun, nggak stabil. Hari ini semangat banget mau nabung. Besok lihat ada diskon gede langsung goyah kan? Itulah kenapa kita nggak bisa cuma ngandelin kemauan. Kita butuh sistem otomatis yang kerja buat kita, bahkan di saat kita lagi nggak mikirin itu. Salah satu sistem yang paling simpel tapi efektif banget, itu namanya strategi 3 rekening. Gini cara kerjanya.
Begitu gajian, langsung pisahin duitnya ke 3 pos. Pertama, buat semua kebutuhan wajib. Kedua, ini penting, buat tabungan dan investasi masa depan. Ini yang ditransfer duluan dan hukumnya haram buat disentuh. Anggap aja duitnya nggak ada. Nah yang ketiga, baru deh rekening buat seneng-seneng, buat nongkrong, buat belanja. Kalau duit di rekening ketiga ini habis sebelum akhir bulan, jawabannya simpel. Ya udah, sabar, tunggu gajian berikutnya. Nggak ada tawar-menawar. Pada akhirnya, ini semua bukan tentang seberapa besar gaji Anda, tapi tentang kebiasaan yang Anda bangun. Jadi, coba tanyakan ke diri Anda sendiri. Dari semua yang kita bahas hari ini, satu kebiasaan kecil apa yang mau Anda ubah untuk memulai perjalanan menuju masa depan finansial yang lebih baik? Mulailah dari sana.